Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar IPA, tema 5, tentang hubungan makhluk hidup dalam ekosistem, khususnya rantai makanan dan simbiosis. Untuk yang pertama, rantai makanan. Rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Ada 3 peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Yang pertama, produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, contohnya tumbuhan dan ganggang. Yang kedua, konsumen, yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri, contohnya hewan. Dan yang ketiga adalah pengurai, yaitu makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati, contohnya cacing, bakteri, dan jamur. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan gambar rantai makanan berikut. Yang pertama, tumbuhan atau padi memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Padi dimakan oleh ulat sebagai konsumen tingkat 1. Ulat dimakan oleh ayam konsumen tingkat 2. Sedangkan ayam dimakan oleh elang bertindak sebagai konsumen tingkat 3. Setelah mati, tubuh elang akan diurai oleh pengurai seperti bakteri tanah, cacing tanah, maupun jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Nah, berikut aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Apa sih siklus nutrien? Nutrien atau hara adalah zat yang diperlukan oleh organisme untuk hidup. Nah, bisa kalian cermati pada gambar ya. Itu merupakan aliran energi yang berasal dari matahari. Selanjutnya, beberapa contoh rantai makanan. Yang pertama pada ekosistem sawah, selanjutnya ekosistem hutan, dan rantai makanan pada ekosistem laut, dimulai dari plankton. Selanjutnya, simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Ada beberapa macam simbiosis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Yang kedua, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang satu untung, yang satu dirugikan. Dan yang ketiga, simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang satu untung, yang satu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Untuk lebih jelasnya, Pak Aryan berikan contohnya. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Yang pertama, kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu mendapatkan makanan dari bunga, sedangkan bunga dibantu dalam penyerbukan. Selanjutnya, kerbau dan burung jalak. Nah, di sini kerbau diuntungkan karena dibersihkan dari kutu yang telah dimakan oleh burung jalak. Oke ya. Selanjutnya ada juga anemon laut dengan ikan badut atau yang dikenal dengan Nemo. Dan ada bunga Rafflesia arnoldi dengan lalat. Selanjutnya, simbiosis parasitisme. Ingat ya, yang satu untung, yang satu dirugikan. Contohnya cacing pita dan manusia. Yang kedua, tali putri dengan inangnya. Ada lagi tikus dengan petani. Nah, di sini tikus memakan padi, sedangkan petani dirugikan, hasil panennya berkurang. Dan ada juga alang-alang dan tanaman produksi. Tanaman produksi itu tanaman yang menghasilkan, contohnya padi, jagung, sagu, dan lain sebagainya. Alang-alang termasuk gulma karena mengeluarkan senyawa alelopati, yaitu senyawa yang berisi racun yang mampu mencegah pertumbuhan tanaman produksi. Selanjutnya, simbiosis komensalisme,
Ingat, yang satu untung, yang satu tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan. Contohnya, tumbuhan paku dengan pohon jati. Terus, tumbuhan sirih dengan inangnya. Bisa kalian baca deskripsinya ya. Selanjutnya ada juga bulu babi dengan ikan gobi. Dan ada juga ikan hiu dan ikan remora. Perlu kalian ketahui, ikan remora menempel pada badan hiu untuk menghindari pemangsanya. Itu ya. Sedangkan hiu tidak dirugikan maupun tidak diuntungkan karena tidak merasa terganggu dengan kehadiran ikan remora. Oke, untuk materi kali ini cukup. Kalian bisa buka buku paket kalian, dibaca di sana, bisa menambah referensi belajar kalian. Dan untuk penguatan materi kali ini, kalian kerjakan nomor 1 sampai nomor 6. Oke, tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.